Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. Wadzalika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalikal ba'd. Walladzi kana al-hajatu qa'imatan bitanbihi. Yang dimaksudkan dengan sebagian dari orang yang beriman itu adalah orang-orang yang perlu diperingatkan ya. Jadi sebagian di antara mereka itu ada yang perlu diingatkan. Ila anna hadza huwa tariqun nifaq wal munafiqin, bahwa cara-cara seperti itu adalah caranya orang-orang munafik. Caranya orang yang munafik dan cara-caranya cara-cara kemunafikan. Wa ada taswirin nifaq wal munafiqin tilka suwar ar-raziyati al-munaffirati al-baghidah. Ya, setelah dijelaskan kepada mereka kemunafikan itu seperti itu, yang sangat menjijikkan, ya, sangat sangat buruk rupa dan sebagainya. Wa tahdhiruhu min ta'arrudi li ghadabillah, dan juga memperingatkan orang-orang beriman supaya berhati-hati jangan sampai mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan dapat kemurkaan dari Allah, supaya aja diumbangi wis kono barang ini. Lighadabillah wa bacihi wa nakman, sampai dimarahi, sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah engkau menginginkan membuat kejayaan, kekuatan yang jelas bagi Allah alaikum, atas kamu semuanya. Wala yafraqu qalbul mu'min wa yartajifu, ya, hati seorang beriman tidak akan bergeming, tidak akan bergetar, ya, aktsar min farqihi wartijafihi min ta'arrudi li batshillah wa nikmatihi. Tidak ada orang iman merasa takut dan gemetar lebih daripada ketakutan terhadap hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma, lalu lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, ja'a tabir fi suratil istifham. Lalu setelah itu ayat ini dilanjutkan dalam bentuk tanda tanya, bentuk istifham, yaitu bentuk pertanyaan. Wa mujarrad talwih bil istifham, dengan cara menggunakan pertanyaan saja, yakfi fi khitabi qulubil mu'minin. Dengan pertanyaan saja itu sudah cukup untuk menyampaikan pesan kepada hati orang-orang yang beriman. Kalau kamu memang hatinya sensitif, hatinya perasa, ya saya kira dengan pertanyaan saja sudah cukup, sudah cukup menakutkan, sudah cukup dipahami. Ya, satu pertanyaan saja. Umpamanya, kamu tega tetanggamu kelaparan, kau biarkan saja. Nanya kan? Ngerti nggak maksudnya apa? Apakah kamu tega kau biarkan tetanggamu kelaparan? Itu sudah marah luar biasa. Lebih daripada saya marah-marah, nunjuk-nunjuk sama nampar. Ya, kalau hatimu sangat sensitif sudah paham. Ini Al-Quran banyak sekali menggunakan kata tanya yang maksudnya memberikan teguran kepada kita.
Iya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Ini pertanyaan. Apakah kamu tidak bertadabur, tidak memikirkan Al-Qur'an ini, atau memang di otakmu atau memang otakmu sudah terkunci? Pertanyaan kan? Tersinggung nggak itu? Apakah otakmu sudah terkunci? Ya, itulah jadi style ya daripada bahasa Al-Quran itu menggunakan istilah bertanya. Itu merupakan teguran yang sangat keras sebetulnya. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu bertanya. Nikmat Tuhan mana yang kau lupakan? Itu bertanya. Nah, kalau saya tanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kau lupakan? Kamu jawabnya apa? Jangan dijawab, kalau dijawabnya nggak paham berarti. Seperti lagi, saya urangkan dulu biar paham. Ini ngomongnya kan masing begini kan, kalau tidak dijelaskan nggak ngerti juga. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama nggak orang bodoh sama orang pintar? Kamu orang tua ngomong sama anak yang sekolahnya males, wong goblok karo wong pinter kok pada belenang, apa jawabnya? Ya sejen, ya beli pandu itu ditampak pun kok. Tanya begitu tuh maksudnya anak itu suruh rajin. Paham deh. Ya Pak, mulai besok saya rajin gitu tuh baru ngerti. Ya sejen di padok, ya goblok tampak sih sambil paham. Jadi itulah kita dalam berkomunikasi. Ini kan firman Tuhan. Jadi kamu harus punya di setel. Begini maksud saya. Kita baca buku hukum. Ya otakmu disetel. Ya segala macam persepsi, konsepsi, terminologinya setel hukum. Jadi semua kalimat-kalimat yang dipakai juga adalah bahasa-bahasa hukum. Paham nggak? Kalau bacanya buku sastra, ya disetel dulu. Nanti bentar lagi baca Gelombang Cinta, ya disetel dulu dengan otak sastra. Kalau enggak sih ngomong apa sih bocah mutu-mutu sih. Wah kok kasih kudu mesti sabar demenane ke wah boleh paham. Ya paham ya? Itulah kira-kira itu. Kalau baca buku agama, ya disiapkan dengan otak disetel dulu, diinstal dulu, pasang dulu. Kalau perlu pakai piranti eksternal, biar paham. Jangan otaknya masih otak agama, yang dibaca karya sastra. Di situ dalam Gelombang Cinta, lalu dia pun kupeluk erat-erat, ya dan sampai terasa dengus nafasnya yang hangat di telingaku. Ngomong apa coba jorok mengkonon mas yang dia ngomong konon dia beli paham marane. Itu kira-kira itu ini maksudnya bahwa cukup dengan tanda tanya, dengan pertanyaan, dengan sindiran saja. Bahkan justru sindiran itu lebih menyakitkan ya daripada daripada kamu goblok, kamu bodoh. Jadi saya aku beli paham, loro tambah loro papat kok. Cek hitungan loro tambah loro beda. Kan ngecek. Daripada kamu goblok, kamu tolol mah. Cang loro tambah loro beda. Iya, yang dijawab 4. Cek gua tuh serawat enggak sisisan. Itu namanya berkomunikasi semacam itu. Apalagi kalau lebih dalam sudah tidak dengan ucapan saja, melihat sorot mata orang itu sudah paham kok. Melihat cara orang melihat kita juga kita tidak paham bahwa orang itu nggak suka. Ya udah, kalau keberadaanmu di situ tidak disukai, ya sudah segera kau tinggalkan saja. Kalau mereka lebih nyaman tanpa kamu, ngapain kamu tinggal di situ? Kalau mereka tidak merasa nyaman keberadaanmu di situ, kenapa aku pertahankan kamu di situ?
Ya, bumi Tuhan luas kok. Kalau orang itu lebih senang tanpa kamu, ngapain kamu nongkrong di situ? Dia tahu diri aja lah. Sudah, assalamualaikum, goodbye. Tinggal itu aja kok. Nah, itulah makanya ini yang dimaksudkan bahwa Tuhan memperingatkan kita supaya mewaspadai orang-orang kafir itu, enggak main-main, itu maksudnya.